Itu halaman ke 1, 2, 3, 4. Yang ini kan yang kemarin ya? Coba yang keempat. Iya benar. Oke. Nah, kemarin nomor 11 sama 15 ya. Yang bagian ini belum. Kita dulu coba titiknya mana sih? Oke, 11. Nah, 11 ini udah ada apa aja sih di soalnya? Kita coba lihat. Ini kan ada although, terus Pisces are. Nah, jadi kalau misalkan ada although tuh dia konektor juga ya. Kalau misalkan ada although, setelahnya tuh ada subjek sama verb, udah pasti otomatis dia jadi konektor. Nah, berarti karena dia konektornya depan kan, maka pakai pola yang kedua tuh ya, yang skill 7 sama 8 pokoknya. Skill 7 atau 8 lah segitu. Nah, terus polanya konektor, subjek, verb, koma, subjek, verb tuh. Kita coba lihat ya satu-satu. Although kan udah konektor, terus Pickens berarti dia jadi subjek ya. Mm-mm. Terus R-nya kan itu jadi verb tuh. Nah, most plentiful berarti dia ini ya masuk ke apa tuh superlatif. Nah, in the southern part of the US jadi OP ya kan. Oke tuh udah ada koma benar tuh. Sama setelahnya kan ada subjek dan verb lagi tuh ya. They are found tuh subjek verb tuh. Berarti ya udah lengkap semua ya. Pakai pola yang ke 7 atau 8 segitu. Nah, tinggal kita sesuaikan lagi nih di sini. Kalau misalkan are found gitu ya. Sesuaikan sama artinya. Nih, berarti kan although pickens are most plentiful. Walaupun, tadi dulu, ini pickens jadi non ya posisinya. Wait, kemiri ya, berarti kalau jadi non tuh. Jadi walaupun kemiri sangat berlimpah-limpah katanya tuh di bagian selatan US gitu kan Amerika Serikat. Mereka ditemukan tuh sejauh ini ya ditemukan di utara sejauh Ohio dan apa tuh Illinois gitu ya Illinois tuh. Nah berarti as far north as itu berarti kan artinya apa? Sejauh intinya sejauh di utara Ohio dan Illinois jaraknya kan. Mm-mm. Berarti yang D. Kalau yang C farthest north ini dia masuk ke superlatif juga ya kurang the gitu the farthest north dan gak tepat juga. Kan kalau misalkan us, far, not us, titik-titik us tuh. Polanya kan bisa ya setelah misal gini. Subjek, verb, us gitu kan. Titik-titik, us tuh. Ini setelahnya boleh berupa objek juga. Karena nanti di sini dia jadi ininya ya positive degree lah pokoknya tuh. Tuh berarti kan satu-satunya cuma ini aja ya yang di as far not us. Terus coba bahasa lebih enaknya gimana sih? Wait. As far north as. Tuh jadi kayak eh enggak ya. Sorry, ulang. Tadi ini tuh sejauh utara Ohio dan Illinois gitu kan. Nih, kita coba artikan tadi ya. Walaupun kemiri sangat berlimpah-limpah di bagian selatan US, Amerika Serikat gitu ya. Mereka ditemukan sejauh utara Ohio dan Illinois tuh. Nah, ini kalau yang A misalkan ditemukan jauh utara
Ohio dan Illinois tuh. Nyambung nggak? Lebih enak yang mana artinya? Yang A apa D? Yang ini tak sejauh. Iya, sejauh utara gitu ya tuh. Sejauh utara Ohio dan Illinois. Kalau yang B juga sama nih. Mereka ditemukan utara as far. Nah, ini kurang as juga ya polanya tuh. Utara sejauh Ohio dan Illinois kurang lah pokoknya. Terus ini farthest north tuh. Paling jauh utara Ohio dan Illinois. Enggak juga ya. Jadi intinya dia tuh sama lah pokoknya. Posisinya tuh sama positif degree gitu. Sejauh Ohio dan Illinois kan ini ngomongin tentang tempat gitu ya. Nah terus dibandingannya sama ini Shorten of the US gitu tuh. Kayak jadi lebih dapatnya yang D ya. Pakai pola positif degree. Ini masih bingung nggak? Nomor 11. Bentar. Kenapa? Udah Kalau ya. untuk penempatan as ini gimana itu, Miss? Itu dia yang skill berapa ya? Skill 2. Tadi tuh aku ngajar bentar. Skill berapa sih? 25, 26. Skill 26 tuh ada. Jadi dia polanya same structure-nya. Kita lihat tuh. Intinya boleh sih kayak yang di degree of comparison juga ada tuh. Polanya gini. Subject plus verb terus eh us-nya dulu gitu ya. Titik-titik us. Nah, baru setelahnya objek. Bisa dua sih setelahnya subjek sama verb juga nggak apa-apa. Tapi setelahnya objek pun bisa. Tuh, kita lihat ini ya. Berarti kan D-nya subjek nih. Terus arfonnya verb tuh ya. Subjek, verb tuh. Nah, us titik-titik tuh. Titik-titiknya diisi dengan var adjektif kan sama not gitu. Us tuh. Terus Ohio dan Illinois-nya kan dia objek juga gitu. Jadi kayak Hmm. gitu. Intinya sebelumnya tetap harus ada subjek sama verbnya. Ya, bisa dicek lagi di skill 26 ada. Oke, terus selanjutnya nomor 15 nih. Bla 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 by transferring the blame to others tuh. Ini kan dia baru ada verb tuh ya. Di soalnya kan ada is gitu tuh. Berarti kurangnya tinggal cari apa? Ini baru ada apa tadi? Tuh is often called tuh. Ada is. Berarti kalau is tuh jadi apa? Jadi verb. Iya, jadi verb Oh, ya. kurang Tuh. subjek jadi. Berarti iya, subjeknya belum ada kan. Nah, kita lihat nih pilihan-pilihannya. Eliminate itu kan dia verb ya tuh. Nggak mungkin kan tiba-tiba di depan ada verb. Berarti kalau gitu double subject, double verb ya. Karena udah ada is called gitu tuh. Nah, terus berikutnya, pokoknya problemsnya berarti dia kan objeknya tuh. Jadi eliminate verb, problem berarti objek tuh. Tetap aja kan missing subject di belakang sininya ya nggak ada. Di sininya kan nanti nggak ada. Kalau jawab yang A. Kalau yang B, the eliminated problems. Nah, berarti itu nanti artinya pasif ya. Itu dia pakai rumus yang the nice car itu loh. The Mm-mm. article eliminated kan verb 3 sendiri berarti adjektif tuh ya namanya. Problems berarti dia non tuh. Jadi rumus the nice car kita kemas jadi satu. Karena dia di depan boleh sih jadi subjek gitu. Cuma artinya kayak nggak nyambung aja. Nih misalkan eliminasi itu apa sih? Kayak menyingkirkan gitu ya misalkan tuh. Problem masalah-masalah yang disingkirkan oleh transfer tuh apa? Oleh memindahkan gitu ya. Menyalahkan yang lain disebut kambing hitam tuh. Kayak artinya tuh nggak nyambung ya. Intinya kayak nggak enak aja gitu. Masalah-masalah disingkirkan. Nah, nggak nyambung kan dengan memindahkan. Coba kalau kita pilih yang C. C ini kan verb ing to eliminating. Berarti kalau ada verb ing yang awalnya verb berubah jadi verb ing gerund, gerund ya jadinya kan. Mm-mm. Nah, kalau gerund kan bisa jadi subjek juga tuh, boleh. Berarti tetap karena dia verb ing artinya tetap aktif gitu ya. Gitu kan. Jadi menghilangkan masalah-masalah dengan memindahkan kesalahan kepada yang lain disebut kambing hitam tuh. Nyambung nggak artinya? Mm-mm. Nyambung Ya kan? nyambung. Nah, iya, jadi lebih enak yang C gitu ya. Itu. Jadi menghilangkan masalah-masalah dengan mengirim kesalahan kepada orang lain disebut kambing hitam. Daripada yang B tadi ya. Jadi apa? eh Dihilangkan masalah-masalah dengan mengirim mengirim kesalahan kepada yang lain disebut kambing hitam. Nggak nyambung gitu ya. Coba berarti kalau yang D, problems are eliminated. Nah, ini dia salah ya. Karena kenapa?
Ya karena di sini problemsnya bisa jadi subjek. Terus are eliminated-nya kan verb gitu. Berarti apa? Di sini kan udah ada verbnya ya. Berarti double verb dong kalau kayak gitu ya. Nah, jadi kan nggak bisa. Maka satu-satunya yang polanya ada gitu ya. Jadi subjek eliminatingnya. Terus artinya pun nyambung juga. Oh ya udah. Jadi jawabannya yang C ya lebih tepatnya. Oke ini masih bingung? Hmm. Kalau yang verb ini Udah ya? tuh Mm-mm. kenapa nggak ada artikelnya, Mas? Emang itunya kayak gitu kan? Iya, Jaren itu kan ada dua ininya ya. Kalau misalkan nggak ada artikelnya, itu dia artinya ya udah biasa aja, kayak tadi apa menghilangkan gitu ya, menyingkirkan misalkan tuh. Udah me-nya aja, tapi dia jadi subjek. Tapi kalau misalkan ada the-nya misalkan, the the eliminating of problems tuh berarti penghilangan. Jadi artinya tuh pe titik-titik an tuh. Jadi kayak ada penambahan imbuhan pe titik-titik an sama ada a-nya tuh. Itu bedanya. Hmm. Ya, contohnya aja nih misalkan, membaca bisa meningkatkan pengetahuanmu. Berarti kan itu biasa aja kan ya, membaca. Nah, berarti nanti bilangnya, reading can enhance your knowledge gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kasih penambahan the, berarti nanti itu tuh ke titik-titik an gitu. Jadinya, misalkan kayak pembacaan puisi itu, berarti kan the reading of poems gitu ya. Hmm, Jadinya iya, iya. pembacaan puisi itu, beda. Tuh maka di sini ya udah nggak masalah, nggak ada artikel the-nya pun. Artinya biasa aja ya, nggak ada imbuhan pe sama an-nya. Oke, terus berikutnya nomor berapa lagi nih? Nomor tadi berapa? 20, 20, 24. Oke, 20. Coba kita lihat kesalahannya di mana. Ini ya. Bentar dulu. Oh iya ya, gini nih. Mammals itu kan dia jadi subjek jamak ya. Atau subjek. Loss-nya ini dia verb satu, nggak ada tambahan S atau IS-nya karena subjeknya jamak kan udah bener. Body hit tuh berarti dia objek. Nah, kita perhatikan nih. Memang sih dia benar preposition ya tuh-nya. Them-nya ini setelahnya memang pakai objek. Tapi kesalahannya apa? Kesalahannya di sini dia diikuti oleh non lagi tuh. Berarti kalau misalkan non itu harusnya possessive adjective diikutinya ya. Possessive adjective plus non gitu. Kayak misalkan my car tuh misalkan. My car, my house tuh. Berarti kan their car, their house gitu ya. Nah, jadi harusnya di sini ini kan environmentalnya tuh non ya kan. Berarti otomatis apa? Harusnya diikuti possessive adjective di belakangnya. Possessive adjektifnya dari mereka apa perubahannya? Kan kalau saya berarti my ya kan, kamu Nah, iya. your gitu kan. Iya, their gitu tuh. Tuh berarti di sini ya harusnya to their environment gitu. Mammals lost body itu hit. Tuh berarti kan binatang menyusui kehilangan kehangatan tubuhnya, kehangatan tubuh gitu ya, kepada lingkungannya di cuaca yang dingin tuh. More quickly, lebih cepat daripada di cuaca yang panas gitu kan artinya. Kayak itu ya. Jadi harusnya kepada lingkungannya gitu. Their environment. Oke, lanjut sekarang nomor 24. Nah, ini kan soil science, berarti dia jadi subjek ya. Began. Began tuh dia verb 3 ya. Began, begun tuh tulisannya tuh. Nih, tulisannya kan gini awalnya ya. Begin, vegan gitu kan. Begun tuh, verb 3. Tuh, tapi kalau dibacanya mah begin, began, began kayak gitu. Nah, kan berarti di sini subjek tuh soil science-nya. Berarti kalau began verb 3 sendirian namanya apa? Fiktif. Adjektif tuh. Sementara pola kalimat kan harus subjek plus verb gitu ya. Tuh, berarti kan ada yang salah. Di situ harusnya karena tahunya nih lampau tuh ya, in 1808 tuh ya. Lampau kan. Berarti pakainya verb berapa kalau lampau? Ini dua, tiga nih. Iya, berarti Bikin pakai apa harusnya? Pakai yang begin kan ya. Heeh. Betul, yang tulisannya pakai A, yang ini ya berarti. Tuh. Ya udah, berarti dia namanya verb pakai rumus simple past gitu ya, subjek. Ya kalau subjek plus verb berdua tuh ada tensisnya, dia simple past gitu.
Oke, tuh ya. Jadi kesalahannya di began. Began ya, sorry. With the formulation of the theory itu. Ini kan dia bener ya. Preposition, terus ini non tuh. Terus ini ada pemisah of, ada non lagi. Jadi OP gitu kan masuknya ya. Tuh. In 1808 ya dia OP juga sih tapi merujuk ke waktu ya. Time sinyal bisa juga sih. Tuh berarti satu-satunya yang salah yang B gitu ya. Yang A gitu ya. Begin harusnya. Oke, terus berikutnya nomor 24, 25, 26. Oke. 25 scholars berarti dia subjek jamak tuh ya. Tennya ini berarti dia verb 2. Udah bener. Tadi dulu. Verb 2 dari ini ya, ten itu. Coba-coba kita lihat verb satunya tuh ten. Verb satu ada. Tadi dulu nih. Ini kan ten to side ya. Pokoknya dia ini jadi verbnya udah bener juga ya karena subjeknya jamak juga kan tuh. Oke, terus plus the started. Nah, ini kesalahannya tuh apa? Tuh, dia kan started itu apa berarti kalau berdiri sendiri? Verb 3 kan ya? Hmm. Nah, jadi kalau misalkan verb 3 pengen dijadikan non, itu kan adjektif gitu. Berarti harus ketambahan nonnya kan ya? Nah, tapi kalau misalkan start itu kan dia emang dari verb gitu. Kalau pengen dirubah ke non atau apa? Non atau objek misalkan tuh. Berarti harus dirubahnya ke verb 3 apa verb ing kalau gitu. Ini coding dong. Iya, ke verb ing atau gerund ya. Nah, Hmm. soalnya di sini dia ada artikelnya kan tuh. Kalau artikel kan ciri dari non ya kan. Dan sementara Hmm. di sini dia verb 3 sendirian. Berarti kalau Wajib verb ini. 3 tuh adjektif nggak bisa jadi non ya pokoknya tuh. Tuh perhatikan aja di sini ada pemisah of juga tuh. Terus kan US negara Amerika kan berarti non juga gitu ya tuh. Hmm. Berarti harusnya Starting. Halo. Oke. benar itu pakai the starting. Halo. Iya, halo. Tadi Ada putus ya. suaranya? Ada. Iya, sorry. Tahu tuh nomor penipu nelponin mulu. Ganggu banget ya. Bentar. Tadi ini keluar sendiri tak apa gimana? Tiba-tiba kayak kejeda gitu nggak ada suara. Iya, nah itu. Soalnya tadi ada yang nelpon nomor nggak dikenal, nggak tahu siapa. WhatsApp. Sorry. Ke apa sih nama filenya tuh ya? Lupa jadinya. Oke, dua, tiga, empat. Nah, tadi ya lanjut. Ini kan the start. Berarti dia start tuh apa sih? Awal gitu ya. Dan dia tuh selain jadi apa namanya tuh? Selain jadi verb ya, dia bisa juga jadi non. Coba nih kita cek dulu. Start. Start. Nah, kalau misalkan jadi ya bisa dua tuh kelas katanya. Kalau misal jadi non, berarti dia artinya awal gitu kan. Tapi kalau misalkan jadi verb artinya mengawali. Tuh ya udah.
karena dia ada artikelnya gitu ya tadi tuh mana tadi. Nih, karena ada artikelnya, makanya ya udah kita biarkan jadi the start aja gitu ya. The start of the US abolitionist movement jadinya tuh. Berarti yang error yang ini ya, nggak bisa dia jadi adjektif, ada tambahan artikel. Oke, intinya gitu aja sih. Kalau kamu bingung nih, aduh berubahnya jadi apa? Misalkan ya kalau ini kan ada artikel nih, berarti dia non dong ya misalkan ciri-cirinya tuh. Tapi dirubahnya ke apa ya? Cuma di sini bisa dilihat aja gitu. Oh ya ini kan dia ed gitu ya. Kalau ed kan udah pasti dia ciri-ciri dari verb lah pokoknya. Bisa jadi dia verb 3 sendiri tuh. Maka dia adjektif tuh ya. Tinggal digituin aja sih. Kalau kamu bingung pengen dirubahnya apa, itu kan dia cuma nyari errornya doang gitu ya. Enggak mesti ditulis pembetulannya jadi apa, nggak perlu kan. Nah, jadi ya bisa dikira-kirain gitu tuh. Oke, ini masih bingung nggak? Dua Sudah. puluh enam. Oke, lanjut 28 ya tadi. Iya, 26, 28 nih. 26 belum. Nah, 26 ini kan Mary McDowell shared. Ini, Mary McDowell tuh subjek. Shared-nya ini dia berarti verb 2 tuh. Terus, eh, bentar-bentar. Enggak, ding. Dia tuh ini ya, verb 3 berdiri sendiri. Karena apa tuh? Di sininya ada was verb 2 kan. Berarti dia yang jadi verb 2-nya. Kita coba lihat ulangi. Mary McDowell subjek. Terus ini was-nya verb 2 tuh ya. Berarti di sini shared-nya yang adjektif. Ini dia berarti verb 3 sendiri tuh. Jane Adams interest ini objek ya. Terus in social works kan OP itu. In ada preposition kan social work OP also. Berarti di sini bentar also. Oh iya iya iya. Ternyata gini ding. Hmm, bener ya. Tadi shared-nya tuh dia jadi verb-nya karena ngomongin sama-sama lampau. Kesalahannya tuh bukan di shared-nya, sorry. Kesalahannya itu dia di ini di also-nya ya. Harusnya ini kan penghubung ya. Tuh ini dia subjek, ini verb yang pertama, misal verb 2, terus ini ada verb lagi tuh verb 2 lagi kan. Nah, berarti otomatis di sini karena verb 2 nih, biar nggak double verb gitu ya. Berarti diapain? Harusnya also-nya menggunakan conjunction and ya. Tuh yang setara. Berarti kan verb 2-nya dihubungkan sama verb 2 lagi ya. Gitu. Harusnya Hmm. in social work and was a loyal supporter gitu. Oke. Terus berikutnya nomor 28. 28 situated in the heart of grain farming and livestock raising region, Abilene, Kansas, is a preprose. Oh, gini nih. Ini kan dia situated tuh, ingat gak di skill rumus adjective clause tapi di reduce gitu. Reduce adjective clause. Yang di ini skill 13 lah pokoknya tuh. Nah, itu kan hasil reduce-nya dia bisa aja pindah ke depan ya. Contohnya misalkan gini, kata-kata awalnya. Ini situated in the heart of graining farming. Oh ini nih, dia tuh awalnya gini, Abilene gitu ya, Abilene, Kansas tuh. Is prosperous trading. Terus bentar setelahnya apa sih? Tadi mana prosperous trading and distribute center. Kayaknya ini ngomongin negara ya, Abilene, Kansas itu. Tuh berarti kan gini awalnya nih. Abilene misalkan. Kita anggap lah ya, Kansasnya udah ditulis. Koma misalkan tuh. Nah, terus kan karena dia nama negara, berarti kalau negara tuh masuk ke sesuatu ya, konektornya pakai apa tadinya? Sesuatu. Ingat nggak? Kalau yang bisa diregister tuh, konektornya tadinya pakai apa? Budget. Who apa Oh, which? Who apa which? who itu untuk orang ya. Sesuatu yang pakai which. Iya tuh, berarti kan tadinya which nih misalkan. Which gitu ya. Terus di sini tadi nggak ada lampau juga ya tuh pakainya is kan. Nah, berarti kan tadinya tuh kayak pakai R gitu ya, karena negaranya ada dua sama di sini satunya tuh lah. R, terus situated tuh. Situated. Nah,
Terus kan lanjutannya situated sampai in region ya kan tuh. Nah, berarti otomatis yang dihapus tuh apa? Konektor which sama konektor are gitu tuh. Terus situatednya dia bisa pindah ke depan. Nah, dari situated sampai region itu dia bisa ke depan. Karena udah diregister kan. Terus kan kalau di depan tuh, nih udah pindah ke depan gitu ya. Jadi, ebilene-nya ini dia pindah tuh ke belakang ya. Pokoknya ke tengah lah. Yang tadinya di depan, intinya tinggal dibalik aja. Posisi subjek sama hasil registernya tuh. Tuh ini dia udah ada di sini kan subjeknya ya, pindah tuh. Nah, maka verbnya tinggi yang is gitu, yang is gitu ya verb tuh. Oke. Jadi udah benar ya, situated ya dia hasil dari reduce adjective clause gitu tuh. Jadi nggak error. Nah, berarti yang errornya yang mana nih? Yang errornya itu, oh iya ya, gini. Coba mana sih tadi? Bentar-bentar. Ini kayaknya terlalu ke sini. Tuh lah, ya. Di sini kan tadi hasil reduce adjective clause, jadi udah benar. Sampai raising region juga ya. Masuk ke OP gitu kan di sini tuh OP. Nah, terus Abilene, Kansas berarti di sini masuk ke, oh iya ini kan ini ya, verbnya is gitu ya, tunggal ya. Berarti dia ke Kansasnya aja nih. Ini tuh koma besar lah ibaratnya. Region, koma, Abilene tuh masih masuk ke sini, OP itu. Tuh subjek, tunggal ya, verbnya kan is gitu. Terus prosperous trading. Nah, ini kan trading tuh, verb ing. Berarti kalau verb ing, ini prosperousnya kan adjektif tuh. Tuh, kalau setelah adjektif tuh diikuti apa biasanya? Nempel sama apa? Non ya? Non, pakai non. Iya tuh. Iya, tapi di sini nonnya bukan berupa non asli, tapi berupa jadi verb ing gitu ya. Eh, yang tadinya verb berubah jadi gerund kan? Ya nggak masalah sih, bisa tuh. Tuh berarti dia non. Nah, ini nyampur tuh adjektif sama non, kita kemas jadi satu namanya objek gitu ya tuh. Tuh berarti kan posisinya Kansas subject is verb, a prosperous trading objek gitu ya tuh. Nah, sama di sini ada conjunction and tuh. Kalau conjunction and tuh menghubungkan yang apa? Setara. Iya, yang setara tuh. Nah, di sininya kan tadinya thread, memang si thread ya verb satu. Tapi karena dia dirubah ke dan berarti verb ing. Tuh berarti harusnya distributnya dirubah ke apa juga kalau ada conjunction Gerund, and setara. Iya, berarti gerund digimanain distributnya? distributing. Betul, harusnya distributing center gitu ya. Tuh berarti kan otomatis jawabannya yang ini kan, gitu. Oke, masih bingung nggak? Ya sudah. Lanjut, berikutnya nomor berapa tadi? Tadi 28 ya? 26 apa 28 sih? Oh ya 28 28. tadi. Iya, sekarang 30. Oke, 30. Tadi kan ini the general sales tax. Tuh berarti dia subjek tunggal ya. Has been, udah bener ya pakainya verb tunggal kan. Oke, terus kesalahannya tuh di mana nih? Has been a major source of income for state governments. Nah, ini berarti tadi a major source. Artikel tuh ya, berarti karena dia terletak setelah verb kan. Maka nih dari a major sampai governments itu objek tuh. Nah, terus much of which derive more. Nah, ini kan udah ada more sama than pasangannya ya, udah bener sih. Terus di sininya harusnya jangan pakai much ya. Kalau misalkan much itu kan khusus untuk yang apa? Untuk yang ini ya, tidak bisa terhitung kan. Nah, kita lihat belakangnya nih, governments tuh. Governments kan dia jamak dan juga ada tambahan S-nya. Berarti kalau ada tambahan S-nya tuh bisa terhitung kan. Pakainya bukan bukan much gitu ya. Tapi pakai yang apa? Pakai yang countable. Harusnya pakai many gitu ya. Oh ya keluar dulu ya Irfan ya. Ini waktunya mau habis. Oke.